Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur, marilah kita haturkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya, Rahman, sifat Rahim Allah yang telah diberikan kita kehidupan, kesehatan sampai hari ini kita masih bisa bertatap maya, rezeki dan juga banyak nikmat lainnya. Semoga Allah memberkahi. Bingung mulainya dari mana ya? Maka mari kita ngepoin nih, Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat yang hadir di sini, juga ada pakarnya Ibu Dr. Ninik. Kita berkumpul di room ini untuk menyimaknya. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang kami muliakan, pada hari ini Rabu tanggal 27 Juli 2022, izinkan saya menyapa yang terhormat Bapak Dr. Asep Tapip MPD. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa reboan ya Kang Asep ya, bisa ya. ikut reboan dengan ini dengan pasukannya Pak Asep sekarang, semua kepala sekolah. Hijaunya daun pohon kelapa, bunga cendawan di gelas kaca. Ya, bersama dengan santun kita terus menyapa ya dalam kegiatan webinar Absi Kekinian. Cakep, pinter pisan. Akang setelah suka makan tempe jadi suka ya, suka bikin pantun sekarang. Untuk Bapak Dr. Agus Sukoca MM kebetulan lagi di perjalanan, nanti kita Bu Lisa setelah beliau masuk mungkin beliau yang akan memberikan sambutan seperti biasa untuk membuka. Baik Bapak Ibu, hari ini ada banyak narasumber nih. Yang pertama ada dari tim APSI Pusat, saya ngomongnya tim APSI Pusat aja. Padahal beliau itu adalah pengawas SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Mbak Ninik. Siang. Apakah akan memberikan pantun seperti Kang Asep? Enggak deh, nanti mikir-mikir dulu ya Mbak ya. Juga di sini ada Bapak Petrus Harjanto MPD beserta timnya. Beliau adalah Kepala SMA Kolase Santa Yusuf Kota Malang. Selamat siang Pak Petrus. Selamat siang Bu Nuraini. Senang banget, terima kasih Pak atas kehadirannya, diundang langsung gercep ya Pak ya untuk berbagi dengan kita semua di sini. Terima kasih Pak Petrus dan tim. Nanti rame-rame ya Pak ya dengan timnya. Ya, nanti rame-rame, ada Bu Ella sama Bu Linda nanti. Kemudian ada Bapak John Lomi juga, guru SMA Negeri Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Barat. Selamat siang Pak Guru hebat. Sumba Timur. Halo Pak John. Sumba Timur. Iya, Sumba Timur. Tadi Barat no. Oh, Barat. Ini otak dengan mulut sudah nggak sinkron. Halo Pak John. Mudah-mudahan sinyal di Sumba bagus ya. Mungkin nanti Pak John harus menaiki bukit dulu untuk mendapatkan sinyal. Kemudian ada Ibu Hajah Saemina MPD, beliau Kepala SMP Negeri 2 Kendari, Sulawesi Selatan. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Saemina. Selamat siang. Keren banget nih. Saya kenal lama nih dengan Bu Saemina dan kemarin di Kendari diajak jalan muter-muter Kendari. Makasih ya Bu Saemina, tapi Anda hadir di sini bukan karena saya ditraktir makan ikan ya di Bakau, di hutan Bakau, tapi karena Anda sekarang adalah menerapkan untuk mandiri belajar. Jadi Mandiri berubah. Ya, untuk mewakili di Sulawesi, di Kendari ya, karena menjadi satu keharusan dari pemerintah kota ya untuk menyelenggarakan Mandiri berubah. Yang kami banggakan
dan kami cintai teman-teman hebat pengawas sekolah madrasah, kepala sekolah madrasah, dan juga guru seluruh Nusantara yang hadir pada kesempatan ini. Pak Petrus belum disapa, Pak Petrus. Oh, Pak Petrus, sudah. Ya, sudah tadi. Sudah. Nampaknya Udah, Bu Lisa lagi melamun juga. Kayaknya Bu Lisa lagi ingat terus Pak Petrus nih. Iya. Jan sudah nyambung Belum nih. disapa. Nanti saya berkunjung ke Bu Lisa. Oh iya di Malang ya Pak. Saya tak tahu Pak Petrus mengapa Bu Lisa mengingat terus Pak Petrus. Iya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Selamat datang dan selamat bergabung semuanya di acara webinar kekinian APSI Pusat yang sudah ke-88. Kalau usia kayaknya 88 sudah rempong, tapi ini APSI makin kuat ya dengan usia yang ke-88. Tema kali ini adalah implementasi kurikulum merdeka tentang mandiri belajar, nanti akan dibahas oleh Ibu Ninik, berubah dan berbagi oleh para kepala sekolah hebat yang ada di room ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Nur Aini, keseharian pengawas SMP di Disdikpora Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang hari ini saya ditampingi oleh Ibu Lisa. Ibu Lisa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur bukannya tim APSI Pusat. Oh iya, saya tim APSI Pusat. Tim Hore. Perkenalkan saya Nur Aini, tim APSI Pusat, tim Horenya Bapak Ibu. Dan Bu Lisa, saya didampingi hari ini oleh Bu Lisa, beliau pengawas SMP, tim APSI Pusat juga pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, mari bersama-sama mengawali dengan doa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Mbak Lisa, mic-nya saya berikan dulu deh ke Mbak Lisa. Oke, baik. Silakan, makasih. Ya, terima kasih Cik Nur. Baik Ibu dan Bapak. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan pemaparan praktik baik ini dari Bu Nini, tetapi sebelumnya kita beri pantun dulu. Oke. Pohon jati tumbuh berjajar, Cakep. daunnya untuk membungkus ikan. Cakep. Bersama APSI kita belajar, Cakep. menyimak praktik baik, pasti manfaat dirasakan. Kore, Silakan, cakep Bu Nini. banget. Mana Bu Niniknya? Oh ada. Silakan Ada. Bu Ninik. Pakai topi. Topinya keren, pinjem dong aku, boleh? Ya sudah deh, aku juga mau pakai topi merah. Boleh ya, pinjem ya. Bapak Ibu jika mau pakai topi, silakan ada di belakang pintu ya. Tinggal klik. Klik apa ya, lupa lagi. Setting. Video filter. Klik video filter, silakan Bapak Ibu. Kami sediakan kacamata juga. Cus video filter. Iya. Semangat Mbak Nini. Ya. Mudah-mudahan sinyal Bu Nini Ya. bersahabat ini. Oke, saya kan Bu Ninik lagi di negara mana Mana-mana, sekarang? Bu. di negara Indonesia. Lagi di mana? Di negara Indonesia. Sekarang lagi di Manado. Negara Indonesia. Lagi di NKRI Baik. ternyata. Saya mulai kah? Saya mulai ya? Halo? Iya, Iya, silakan. Ya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati Pak Agus Sukoco, Ketua APSI kita, kemudian Pak Asep Tapip, Pak Empip, Ketua Aksi. Ketemu lagi Pak Empip. Ya. Dan teman-teman dari Kosayu, Pak Petrus, ada Bu Linda, ada Bu Ella bersama teman-teman tim se-Kosayu. Kalau yang ikut hadir di room virtual, juga yang saya hormati teman-teman tim di SMA 1 Waingapu ya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan mendampingi di sana, ketemu dengan salah satu guru yang penalarannya bagus. Ternyata beliau itu namanya Pak John Lomi gitu ya. Beliau dapat beasiswa ke Amerika gitu ceritanya. Sehingga nanti teman-teman bisa, sekalipun ini temanya tentang IKN, nanti sesekali juga mendengar ceritanya bagaimana sih Pak John Lomi kok bisa sampai dapat beasiswa ke Amerika, salah satu guru sosiologi gitu ya. Nah, di sini kan ada para guru,
ada kepala sekolah, sehingga nanti siapa tahu dari pengalaman Pak John Lomi itu bisa menular gitu ya Pak John ya. Ini ada Pak Matius, ada Bu Adriana, ada teman-teman yang dari Wangapu semuanya. Saya terima kasih banget. Begini Bu Bapak, tadi dari Cak Nur itu menyampaikan agar saya menyampaikan berkenaan dengan IKM 1 juga. Sebenarnya hadir saya ke sini itu menghantarkan teman-teman di sekolah binaan ini sebenarnya menghantarkan. Jadi hanya di awal acara saja. Namun tidak apa-apa, memberikan informasi sedikit menguatkan ya, berkenaan dengan, belum saya paparkan PPT saya dulu ya, karena agak berbeda dengan paparannya. Ingin menegaskan kembali tentang IKM 1 ya. Jadi kuncinya di IKM 1, struktur kurikulumnya kurikulum 13, struktur kurikulumnya. Lalu penilaiannya rapotnya masih pakai kurikulum 13. Tetapi terkait dengan implementasi pembelajaran paradigma baru, di mana diawali dengan asesmen awal atau asesmen diagnostik, gitu ya, sehingga terjadi pembelajaran berdiferensiasi, itu dilakukan di IKM 1. Karena masih menggunakan struktur kurikulum yang 2013, berarti acuan KD-nya itu masih menggunakan KD yang darurat ya, yang menggunakan SK BSAKP BSKAP yang nomor 028 2021. Kok 2021? 2020 ya? Apa 018 kalau tidak salah. 018, saya sudah lupanya ya. Karena itu di waktu darurat. 018 2020 itu merupakan penyederhanaan dari kompetensi dasar. Jadi acuannya guru-guru menggunakan acuan KD-nya itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah RPP yang dimiliki itu di-upgrade, yaitu di bagian kegiatan inti. Di kegiatan inti itu dilihat mana-mana yang bisa didiferensiasikan, itu didiferensiasikan. Misal, di RPP-nya yang kurikulum 13 bunyinya begini, mendiskusikan tema lingkungan hidup. Diferensiasinya ditambah kurung, siswa dapat memilih tema apa, gitu ya, A, B, C. Jadi ada bagian-bagian yang didiferensiasikan. Nah, itu ya. Lalu misalnya lagi mendiskusikan, gitu ya, melalui berbagai sumber. Nanti dalam kurung sumber dapat diambil dari link titik-titik ini, dari buku, ya, sehingga nanti diferensiasi proses itu terjadi. Lalu misalnya lagi menyajikan hasil, gitu ya, dari observasi, nanti kasih kurung, dapat disajikan dalam berbagai bentuk media, gitu ya. Ada yang diunggah di IG, di Twitternya, di PPT, atau mungkin di YouTube. Itu berarti diferensiasi produk terjadi. Jadi saran saya untuk IKM itu yang bisa dilakukan saat ini adalah mengupdate dan mengupgrade RPP-nya di bagian inti. Dan nanti penilaiannya itu masih melihat pengetahuan, keterampilan, sikap. Karena rapotnya itu dalam rapot masih ada rumah sikap, pengetahuan, keterampilan. Tapi kok di kurikulum Merdeka itu penilaiannya tinggal 2 kelompok, yaitu formatif dan sumatif. Baik itu dilakukan pengetahuan atau keterampilan, kalau itu proses namanya formatif. Kalau itu hasil namanya sumatif. Nah, di proses itu ada kemungkinan 2 macam. Di proses belajar ada yang di awal pembelajaran. Yang di awal itu namanya asesmen awal atau kita kenal diagnostik begitu. Ya, intinya itu saja. Itu ya. Nah, berikutnya saya izin share screen memposisikan diri sebagai pengawas jajaknya. Pengawas saya. Ya, benar. Menghantarkan, Bu Lisa deh yang menghantarkan saya. Menghantarkan Pak Petrus, Bu Linda, kemudian dengan Bu Ella. Kebetulan beliau bertiga ini ada di sekolah binaan saya. Ya, juga menghantarkan Pak John Lomi ya, karena sudah pernah ketemu di Waingapu. Bagaimana, apa kelihatan ini ya? Kelihatan. Sudah tampak, Bu, tapi ya? belum slideshow ya.
Belum slideshow. Kelihatan tapi Oh, belum belum di slideshow. slideshow, Bu. Belum. Bagaimana kok saya stop dulu karena di tempat saya Iya. ini sudah slideshow. Ya. Bentar. Saya Sudah. stop dulu. Siapa tahu. Karena Sambil kirim, oh yang di saya ya Mbak, yang dikirim ke saya. Kalau bentar, nanti saya ada tambahan. terkendala jaringan, nanti saya buka. Ya. Oh iya. Kalau ada kendala jaringan baru nanti minta bantuan ya, Iya. kali masih bisa ini. Siap. Ya. Nah, ini kelihatan nggak? Masih Belum. proses. Oke. Masih hitam, Bu ini. Oke. Proses ya. Nah, sudah kelihatan? Sudah muncul, ya. tapi ya belum slideshow. Oh ya sudah. Yang penting kelihatan ya. Karena di Sudah. tempat saya sudah slideshow. Bisa. Iya, dia ada. Ya udah, yang penting bisa dibaca ya. Nah, ini proses, Bu Nini. Oh iya. Iya, ini proses kayaknya. Baik. Begini Ibu Bapak, teman-teman pengawas Indonesia, kepala sekolah se-Indonesia, para guru se-Indonesia. Judul saya itu ini, implementasi peran sekolah. Maksudnya itu peran pengawas sekolah itu, gitu ya. Kurang kata pengawas ya. Peran pengawas sekolah sebagai pemberdaya. Menggunakan, nah ini, kokean. Nah ini ya, ini judul-judul best practice ini, untuk inspirasi teman-teman ini. Ini untuk judul best practice itu biasanya seperti ini. Judulnya adalah strategi kokean. Nah, apa itu strategi kokean? Itu ini. Bergerak kan? Hitam ini belum ya? hitam. Belum ya? Oke, sambil berjalan nggak apa-apa, saya ceritakan saja. Jadi strategi kokean ini saya gunakan untuk mendampingi IKM 3 di salah satu sekolah binaan saya, yaitu kepala sekolahnya Pak Petrus ini bersama timnya, begitu ya. Nah, apa itu kokean? Kokean itu akronim. Kelihatankah, Bu? Bergerakkah? Nggak bergerak. Bu Ninik, mungkin kamera Bu Ninik bisa dimatikan. Oke. Semoga jadi lancar. Ini masih belum kelihatannya. Saya tutup sebentar. Atau boleh juga Cek Nur bantu share screen kan ya? Bisa, ya sambil dikirim. Oke. Yang di WA? Oh, yang di WA ya. Atau Mas Wildan deh. Mas Wildan ada Oh, Mas Wildan, silahkan Mas Wildan. Halo Mas Wildan. Ini sudah kelihatan. Ini udah muncul, Bu. Udah ya? Oke. Nah, jadi tadi yang strategi ko gitu ya. Ko itu artinya membangun komunikasi bersama tim yang ada di sekolah. Dalam hal ini melalui Pak Petrus Harjanto nama lengkapnya. Kemudian Pak Petrus itu kepala sekolahnya. Kemudian kalau Bu Linda itu wakakurnya. Bu Ella ini timnya. Tim nggak tahu tim apa saja pokoknya. Kalau ada sibuk-sibuk, Bu Ella tim ini selalu tampil gitu ya. Akreditasi yo tim, IKM yo tim gitu ya. Pokoknya yang muda-muda itu saya kebetulan juga ikut menjadi muda juga karena di Pak Petrus ini kaulah muda semua begitu. Jadi membangun komunikasi itu mudah. Nah, pada saat membangun komunikasi itu intinya ini memastikan kepala sekolah itu melakukan supervisi. Ya Pak Petrus ya saya sering menanyakan ini ya. Kebetulan Pak Petrus ini paling rajin di antara kepala-kepala sekolah itu yang rajin supervisi ke guru itu Pak Petrus ini. Itu ya. Ini berkenaan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Lalu pengetahuan apa yang dikuasai siswa? Keterampilan apa yang harus dikembangkan? Sikap dan perilaku yang bagaimana? Yang harus terus ditingkatkan oleh siswa agar berpartisipasi kehidupan kelak. Ini yang sering kami komunikasikan. Gitu ya. Baik secara formal lewat saya datang ke sekolah atau kadang lewat WA group atau kadang japri gitu ya. Atau kadang tidak secara sengaja saya tersirat untuk membahas tentang ini. Gitu ya. Nah, kenapa itu? Karena ini ada kaitannya dengan endingnya dari kurikulum merdeka ini.
gitu ya. Jadi di kurikulum Merdeka itu tanda petik menghamba ke murid gitu ya. Sehingga sebagai pengawas pemberdaya yang seputar gitu ya, seputar yang ditanyakan, dikomunikasikan kepada pihak sekolah ya tentang ini. Begitu. Gitu ya. Bu Linda, Bu Ella itu biasanya saya tanya Ibu bagaimana teman-teman, bagaimana apa yang dikerjakan dan seterusnya. Jadi inilah ko ya. Ko itu maksudnya komunikasi. Ini refleksi diri dari diri saya sebagai pengawas ketika menjalin komunikasi dengan pihak sekolah. Ya. Lalu bergerak ya, mudah-mudahan ini bergerak ya. Nah, sekarang yang dibutuhkan itu ini saat ini kemampuan berpikir melalui pelajaran apapun yang dipelajari siswa. Kemampuan merangkum berbagai pengetahuan menjadi keputusan untuk berperilaku dan berketerampilan baru yang bertahap meningkat. Apa yang diperlukan sekolah, kepala sekolah utamanya, agar guru dapat meningkatkan kompetensinya. Nah, pembicaraan-pembicaraan seputar ini untuk bisa membangun komunikasi dengan sekolah binaan. Dalam hal ini dengan SMA Kosayu di Pak Petrus ini. Ya. Nah, berikutnya saya mencoba memerankan diri gitu ya. Mendampingi sekolah itu ketika di sekolah memerlukan berkenaan dengan mewujudkan pendidikan melalui IKM ini yang sekarang sedang ini ya. Pekerjaan yang di mana-mana dilakukan ya ini sekarang IKM. Nah, maka dari itu saya mencoba memerankan memberdayakan kepala sekolah. Artinya potensi yang ada di sekolah itu tidak terlalu saya ikat. Begitu ya. Saya beri waktu dan ruang yang cukup itu untuk berkreasi. Baik itu kepala sekolah maupun guru. Narasumbernya pun tidak harus saya, Ibu Bapak, nanti bisa diceritakan di Kosayu, misalnya butuh akreditasi, saya undangkan teman saya gitu di tim di pengawas. Artinya saya coba memberdayakan pihak sekolah itu agar bisa optimal, bisa mandiri, sehingga nanti bisa mengembangkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu bisa optimal gitu ya. Ketika kita memberikan keleluasaan, kelonggaran, tidak terikat gitu ya. Tidak harus dengan pengawasnya, tapi pengawas memberi pendampingan. Ya. Lalu ini impian saya sebenarnya. Setiap upaya itu berujung pada hasil atau perubahan yang ingin dicapai. Di antaranya ya hadir di panggung ini saya bersama Pak Harjanto, bersama Bu Linda, sama Bu Ella dengan tim tadi yang ada di Waingapu. Ini saya pikir sebagai impian saya mengajak teman-teman itu bisa menunjukkan hasil yang itu setidaknya perubahan mutu diri yang diwujudkan dalam kiprahnya nanti akan dijabarkan secara detail oleh beliau-beliau ini. Nah ini menurut saya impian saya, gitu ya. Sehingga saya ingin selalu berusaha itu untuk berkolaborasi, tidak menang sendiri, tapi berkolaborasi. Baiknya seperti apa? Sekolah inginnya seperti apa? Potensinya apa yang dibutuhkan. Jika itu tidak ada pada diri saya kolaborasikan dengan pihak-pihak lain. Ya. Nah, di ajang hari ini sekaligus ini sebenarnya memberi umpan balik, gitu ya, kepada sekolah binaan saya. Maka ini yang sudah dilakukan ini. Ketika saya memberi kesempatan kepada Pak Harjanto dengan timnya, itu luar biasa hasilnya. Nanti bisa disaringkan oleh tim dari Kosayu. Beliau-beliau ini benar-benar berinisiatif mandiri. Itu membentuk tim-tim, divisi-divisi, membentuk departemen-departemen, membentuk pojak-pojak, dan sangat sulit minta ampun. Sulit sekali. Solid bukan sulit ya, solid. Jadi enak banget. Maka ketika IKM 3 jalannya cepat. Karena apa? Timnya sudah solid. Begitu. Yang namanya bertemu gitu ya. Bertemu itu beliau-beliau ini sudah paham tidak harus tatap muka. Tatap maya sudah sering. Pagi, siang, sore, malam sudah sering. Gitu ya. Yang penting janjian. Kapan Bu Nini kita ketemu? Saya tolong diberi arahan. Begitu intinya. Yang saya lakukan bersama timnya di Pak Petrus ini. Gitu ya. Lalu selalu beliau melakukan koordinasi dengan pengawas sekolah. Ini ada Bu Ella ini. Bu Ella biasanya yang menghubungi saya.
Bu, bagaimana kalau ini? Bu, kami nanti mengadakan raker. Bu, begini. Nah, itu ternyata ketika peran pengawas itu sebagai pemberdaya, itu sekolahnya juga berdaya ternyata. Gitu ya. Lalu mandiri berinisiatif, berselancar dengan berbagai sumber. Ini saksi hidupnya itu di sini ada Bu Ela ini. Waktu itu Pak Har sama Bu Linda itu sedang workshop di Batu. Bu Ela itu sudah punya gacoan-gacoan gitu ya. Punya naskah ini, punya naskah ini, punya naskah ini. Inisiatifnya tinggi sekali. Lalu saya cek begini, pura-pura saya tidak tahu gitu ya. Ternyata inisiatifnya tinggi, berselancar ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Tapi puzzle-puzzle itu tetap dikomunikasikan dengan pengawas. Nah, ini kehebatannya di Kosayu seperti ini. Maka ketika diminta untuk sharing pengalaman IKM 3, langsung saya kontak, langsung oke. Karena itu memang sudah terjadi budaya di sini. Ini namanya ke itu adalah kesempatan. Tadi kan ke-nya itu adalah kesempatan. Nah, setelah itu tadi, Ibu Bapak, ini sekilas, ini yang saya pernah berkesempatan, teman-teman yang di Waingapu ya, masih ingat ini Pak John, Bu Rambu, Bu Adriana, dan kawan, Pak Mateus, semuanya tuh. Ini jauh di mata, dekat di hati ya. Walaupun jauh, tetapi ternyata beliau sangat menginginkan untuk maju. Makanya kita hadirkan hari ini itu layak, karena beliau adalah salah satu wilayah timur, tapi luar biasa keinginan majunya. Nah, dari yang saya ceritakan tadi ini kayak pre-wed saja ya, pre-wedding ya. Walaupun tidak berkesempatan diletakkan di flyer, ya, tapi inilah tim solid yang saya ceritakan tadi, ya. Jadi ini yang di tengah itu Bu Linda, kemudian Bu Ela, masih muda tetapi luar biasa kinerjanya. Ini Bu Bapak, ini bukti yang namanya komunikasi. Bu Ela sadar enggak kalau WA-WA-nya itu saya screenshot semua gitu ya. Komunikasi. Sadar saya, Bu. Sadar ya? Enggak sadar ya? Enggak sadar. Itu karena pengawasnya kreatif, Bu. Jadi komunikasi apapun terdokumentasikan. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman di Kosayu itu selalu saya dokumentasikan. Karena apa? Saya ingin memberdayakan. Apa yang ada di potensi guru, di potensi kepala sekolah, waka, semuanya, itu ingin saya dukung. Gitu ya. Oleh karenanya, apapun, sekecil apapun, itu bentuk penghargaan saya, ada di panggung hari ini itu sudah merupakan luar biasa dari teman-teman. Ya. Nah, setelah tadi komunikasi, kesempatan, sekarang AN. Kokean toh, AN itu adalah singkatan aksi nyata, yaitu pada saat persiapan IKM. Begitu tadi bulan April, kalau tidak salah Bu Ela ya, Bu Ela, Bu Linda, Pak Harjanto, gitu ya. Itu kalau tidak salah bulan April, Mei itu sedang gencar-gencarnya ya, kita koordinasi terus gitu ya. Baik tatap muka, online begitu ya. Itu akan terjadi dan terus terjadi. Gitu ya. Endingnya pada tanggal sekian gitu ya. Tanggalnya saya lupa, waktu itu pokoknya Pak Har sedang di Batu, Bu Linda di Batu, saya dengan tim di sekolah itu mandiri banget begitu ya. Siaplah yang namanya IKM 3. Nah, ini perannya sebagai pengawas, inilah sekaligus saya ubah menjadi bagian dari tugas kita sebagai pengawas, yaitu saya gunakan sebagai BIMLAT, bimbingan dan pelatihan, sekaligus ini penilaian kinerja. Nah, Pak Har, Bu Linda, dan Bu Ela nggak sadar, ini sekaligus sebagai penilaian kinerja panjenengan sudah luar biasa. Ya, ini ada link-linknya, bukti-bukti fisik kita berkinerja, kokean tadi, gitu ya. Kok di bahasa Jawa, kokean itu kebanyakan. Tetapi ini kokean itu adalah komunikasi, kesempatan, aksi nyata. Ya. Nah, berikutnya nanti hasilnya dari aksi nyatanya pada saat persiapan dan pelaksanaan IKM 3 itu secara rinci akan saya serahkan sepenuhnya kepada tim dari Pak Harjanto. Gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena sekali lagi peran saya menghantarkan pengawas kepada sekolah binaannya ya. Gitu ya. Sekian, terima kasih Bu Lisa. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Selamat siang. Terima kasih Bu Nini. Luar biasa refleksi diri yang telah dilakukan Bu Nini ini, Bu Cek Nur ya, sangat menginspirasi. Oke, Bapak Ibu dan juga Pak Agus sudah masuk ya Mas Hildan. Pak Agus. Sudah tadi. Ya, oke. Kalau begitu Pak Agus nggak ada. Tadi sudah di-admit. Belum ada.
Kayaknya tadi terlempar lagi. Iya. Silakan Bu itu. Lisa lanjut. Oke, baik. Kita ingin sekali mendengar ini praktek baik dari Pak Petrus. Silakan Pak Petrus Harjanto. Pak Petrus dan kawan-kawan. Oh, Pak Petrus dan Karena kawan-kawan tim ya. ini yang hadir, yang sekarang memaparkan tim ya Pak Oh, Petrus. tim SMA. Ya, Bu. Ya. Silakan Pak Petrus dan kawan-kawan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, apalagi siang hari ini kita bersama-sama dengan para petingginya APSI ya Bu ya, di mana ini kepala sekolah kalau berbicara di depannya para pengawas itu kan sudah gemetaran tersendiri Bu. Tapi itu bukan binaannya Bu Nini. Kalau binaannya Bu Nini enggak gitu. Ya kita ngobrol santai, terus kemudian kalau ada sesuatu yang beda pendapat ya kita diskusi, terus kemudian apa-apa yang harus dikerjakan ya dikerjakan. Kalau tidak bisa dikerjakan ya dikatakan tidak bisa, tapi Bu Nini tidak pernah menyerah kok. Mesti tetap harus dikerjakan, entah kapanpun istilahnya tetap harus dikerjakan. Nah itulah kebersamaan kita. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan selamat bertemu dan senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, baik ada yang kolega teman-teman kepala sekolah, ada yang guru, dan juga ada pengawas. Saya memperkenalkan nama sekolah sedikit, bahwa yang sebelumnya tadi Bu Ella, yang slide pertama, sekolah kami itu di nama formalnya sebenarnya SMAK Kolese Santo Yusuf Malang, tetapi di Dapodik itu munculnya adalah SMA swasta, K itu Katolik, Kolese ST Yusuf. Jadi itu yang sering digunakan di Dapodik. Sedangkan kalau di orang kebanyakan itu menyebutnya adalah SMA Wain. Wain itu kepanjangan dari Tionghoa Indonesia. Memang sekolah ini dulunya untuk etnis orang-orang Tionghoa, tetapi sekarang sudah multikultural, dari orang yang sipit sampai dengan orang yang rambutnya keriting, semuanya ada di sini. Dan saya ingin memperkenalkan ini halaman sekolah kami yang biasanya dipakai untuk upacara, yang ketika masa pandemi saya sangat menikmati karena semua anak ada di rumah. Bapak Ibu guru saja yang datang ke sekolah, setiap sore burung-burung itu turun untuk mencari makan di sini. Jadi yang merdeka itu burung-burung di Kolese Santo Yusuf duluan. Sebelum ada yang di atap ya Pak ya? Kenapa Pak? Upacaranya di atap ya? Bukan, di bawahnya Pak, di bawahnya. Upacara. Itu karena pas mataharinya mau tenggelam, jadi saya yang foto mataharinya. Terus ini Dewan Guru kami, semuanya itu ada sebanyak 89 untuk guru dan karyawan. Ini ritual kami Bapak Ibu, setiap awal tahun kami selalu foto bersama guru, terus kemudian tenaga kebersihan, tenaga kependidikan, terus kemudian juga bersama dengan murid-murid. Kami mempunyai saat ini jumlah murid kami ada sebanyak 1.182 siswa yang terdiri dari 36 rombongan belajar yang dibantu didampingi oleh 86 guru dan tenaga kependidikan. Khusus untuk siswa baru kami yang barusan datang ini ada sebanyak 375 siswa baru. Mereka berasal dari 142 SMP asal dan 100 kota. Saya sekolah swasta Bapak Ibu, jadi benar-benar menikmati keswastaan saya. Jadi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta kan masing-masing mempunyai lika-liku kehidupan tersendiri, tetapi saya sungguh berbahagia menjadi orang swasta karena saya bisa bertemu dengan murid dari berbagai macam kota. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang dari Kendari, saya juga punya murid di sana, ada yang dari Keva Menano, terus kemudian dari Kupang, dari Batam, dari Bengkulu, mau dari Pontianak, mau cari murid dari kota manapun saya pasti ada. Jadi itulah asalnya dari murid-murid kami. Dan pada kesempatan siang hari ini sungguh saya sangat berterima kasih karena Bu Nini memberi kesempatan kepada saya, setidaknya foto saya ikut matching di situ Bapak Ibu. Itu kalau saya tidak kenal sama Bu Nini juga tidak akan bisa masuk ke sana. Yang jelas saya bukan apa-apa, tetapi karena saya dibantu, dibina oleh Bu Nini yang boleh dikatakan kalibernya sudah tidak mengenal batas ruang dan waktu, maka saya ikut-ikut tampil di sore hari ini. Terima kasih banyak Bu Nini, terima kasih banyak Bapak Ibu bisa bertemu dengan kami di SMAK Kolese Santo Yusuf ini. Nah, selanjutnya ketika berbicara tentang kurikulum merdeka, ini pokok permasalahan yang sebenarnya sesuatu yang sangat kompleks ya Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya kita sudah menjalani sih sebenarnya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah bahwa siap enggak kita melaksanakan kurikulum merdeka ini? Nah, waktu itu kan
berbagai macam langkah tahapan itu mulai dari bulan Februari harus melakukan ini dan itu, dibilang stres ya stres, dibilang seneng ya seneng, yang penting dijalani saja tahap demi tahap, ternyata ya semuanya bisa terlampaui dengan baik. Pertanyaannya adalah bahwa siswanya siap enggak memasuki cara yang baru ini? Terus setelah itu gurunya siap enggak? Kepala sekolahnya siap enggak? Pengawasnya siap enggak? Orang tuanya siap enggak? Stakeholder kita ke perguruan tinggi siap enggak dengan berbagai macam perubahan ini? Nah, harapannya ya semuanya satu kata, siap. Dimana yang namanya anak di sekolah dulu harus diam, itu simbol dari kepatuhan kepada guru. Nah, sekarang berubah menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa diajak diskusi dan sebagainya. Pertanyaannya, gurunya siap enggak kalau muridnya boleh rame? Nah, kepala sekolahnya siap enggak kalau gurunya ngajar itu mengajak murid-muridnya jalan-jalan ke halaman sekolah? Nah, itu kan suatu permasalahan yang memang harus kita siapkan bersama, Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan untuk menyiapkan implementasi kurikulum Merdeka ini, memang waktu itu kami mempersiapkannya masih masa pandemi ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama-tama kami membentuk tim seperti yang disampaikan oleh Bu Nini tadi. Yang jelas ketika Februari ada pengumuman bahwa kita akan diberi kesempatan untuk bisa masuk ke implementasi kurikulum Merdeka, kita menyambut dengan gembira. Artinya apa? Kalau kita sudah bergembira, tentu saja itu nanti akan menjadi kekuatan tersendiri, akan mempunyai roh tersendiri untuk menjalankannya dengan penuh sukacita, Bapak Ibu. Sesulit apapun kalau kita senang, pasti hasilnya akan menjadi lebih baik. Karena kami punya tetap bersemangat, Bapak Ibu. Jadi satu hal yang menguatkan kami bahwa segala macam letih lesu kehidupan ini akan mampu terselesaikan karena kami punya tetap bersemangat. Semboyan kami itu, Bapak Ibu. Kemudian kami membentuk tim implementasi kurikulum, dan selanjutnya tentu kami harus melakukan proses pendaftaran. Apalah artinya kami mempunyai keinginan ini dan itu, tetapi kalau tidak daftar kan juga tidak bakal bisa, karena kami bukan sekolah penggerak masalahnya. Jadi kami dari sekolah reguler, sehingga untuk mengikuti implementasi kurikulum mandiri, implementasi kurikulum Merdeka ini kami harus mendaftar. Dan bersyukurnya Bapak Ibu, ketika mengikuti tutorial, ketika proses mengisi pendaftaran dan sebagainya, kami masuk ke golongan atau jalur mandiri yang berbagi. Kami mensyukuri itu, karena bagaimanapun juga selama ini memang kami sudah terbiasa dengan dibantu oleh Bu Nini, itu segala modul ajar, kemudian kepentingan ini dan itu semuanya disiapkan sendiri oleh Bapak Ibu guru kami. Buku-buku yang ada dari penerbit itu jarang sekali kami gunakan karena kebanyakan Bapak Ibu guru meramu sendiri materi pembelajarannya, sehingga ketika dihadapkan pada suatu jalur di mana mandiri berbagi, ya kami mensyukuri bahwa ini cocok untuk kita, sehingga kita akan jalan. Terus kemudian kami melakukan koordinasi intensif dengan Bu Nini, itu pagi, siang, dan malam. Kadang-kadang Bu Nini pergi kemana ya kita lewat Zoom dan sebagainya. Itu yang rutin kami lakukan sepanjang hari dari bulan Februari, Bapak Ibu. Kemudian ada berbagai macam pelatihan yang kita ikuti bersama-sama. Terus kami melakukan yang namanya pra-rapat kerja. Pra-rapat kerja itu tujuannya adalah kelompok tertentu menyusun materi-materi yang akan nanti digunakan dalam implementasi kurikulum Merdeka, dan itu didiskusikan dalam pleno rapat kerja itu Bapak Ibu. Jadi kalau bahannya tidak disiapkan dulu oleh tim, kita langsung duduk bersama dengan Bapak Ibu guru, semuanya kan juga arahnya pada kemana-mana kita tidak tahu. Itu yang kita lakukan. Kemudian kita berikutnya melakukan koordinasi, ya tentu saja dengan atasan kami punya yayasan, Bapak Ibu, kami punya dinas pendidikan, dinas kota, kami juga punya pengawas yang selalu mendampingi dan berkonsultasi dengan itu, dan kita finalkan semua draft kita itu dalam rapat kerja di guru dan tenaga kependidikan. Memang setiap tahun kami melakukan rapat kerja sih, cuman yang rapat kerja kali ini secara lebih istimewa karena kami membahas segala sesuatu yang akan dilakukan dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Kemudian kami melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru, kemudian melakukan simulasi pembelajaran, kita latihan dulu Bapak Ibu mengajar di kelas, jadi murid ya teman-teman guru, terus kemudian kita melakukan evaluasi dan penyempurnaan serta konsultasi lagi ke Bu Nini, ke pengawas sekolah, dan siap tidak siap kita akan memulai melaksanakan pada tanggal 14 Juli kemarin Bapak Ibu. 14
Juli tahun pelajaran 2022-2023. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah menyusun implementasi kurikulum Merdeka itu sesimpel itu? Apakah sesederhana tulisan yang saya sajikan itu? Ya tentu saja tidak Bapak Ibu. Jadi teorinya ya sesederhana yang saya lakukan itu tadi, tetapi prakteknya adalah bahwa bagaimana saya harus mengolah hati guru-guru supaya tidak mengeluh, guru-guru supaya tidak berbeban berat, guru-guru supaya tetap bergembira, itu kan yang harus dikelola bersama, dan itu boleh dilakukan ya kalau dengan senang hati, dengan saling menguatkan, dengan saling bercanda, tidak jaim-jaiman, ya semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Seperti relasi kami dengan Bu Nini, walaupun secara struktur Bu Nini itu pengawas loh, tapi kalau datang ke sini ya makan bareng, jalan-jalan ya bareng, maksudnya tidak terlalu formal harus disembah-sembah gitu ya, enggak juga sih maksud saya. Tapi kami tetap hormat karena kami selalu didampingi dan dibina oleh Bu Nini. Maka sebagai sosialisasi awal Bapak Ibu, kami melakukan school parent gathering. Ini adalah poin pertama yang kami lakukan untuk mensosialisasikan apa-apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru terhadap anak-anak yang akan nanti belajar, orang tuanya harus tahu dulu. Maka sepanjang 1 hari penuh kita bertemu dengan orang tua di dalam gedung yang ada di sekolah, kita ajak mereka makan bersama, kita ajak mereka bernyanyi bersama, tujuannya supaya apa-apa yang disampaikan oleh teman-teman tim kurikulum ini bisa dipahami oleh orang tua, sehingga nanti harapannya kalau orang tua itu sudah paham, anaknya melakukan kegiatan pembelajarannya begini dan begitu, mereka tidak kaget lagi. Nanti kalau tidak ngerti, mereka kan anaknya, loh anakku sekarang kok membuat pekerjaan proyek begini dan begitu lah, itu proyek itu apa kan mereka juga harus paham dulu. Itulah yang kami lakukan Bapak Ibu. Jadi ketika awal anak-anak mau sekolah itu kan tanggung jawabnya anak, itu kan tanggung jawabnya sekolah dan orang tua, maka mereka harus paham dulu, mereka harus satu bahasa bersama dengan pihak sekolah. Kalau sudah sekolah sama orang tua itu satu bahasa, didik anak itu jauh lebih gampang. Apalagi lain halnya kalau orang tua dengan sekolah sendiri bermusuhan, aduh sudah setengah mati Bapak Ibu, nanti anaknya bingung mau ikut siapa. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan masa MPLS. MPLS itu kami lakukan dengan riang gembira. Tujuannya adalah bermain bersama, bergembira bersama untuk mengenal sekolah. Itu selama 3 hari kami melakukan MPLS. Dan MPLS kami boleh dikatakan cukup membahagiakan sih menurut saya Bapak Ibu, di mana memang ada ceramahnya, salah satunya Bu Ella itu ceramah juga tentang kurikulum, saya juga ceramah tentang apa-apa yang harus saya sampaikan, dan di akhir itu kita tutup dengan inaugurasi. Inaugurasi itu suatu pesta ya seperti pentas mini, anak-anak mempentaskan apa-apa yang ada di kelasnya. Jadi bukan zamannya lagi Bapak Ibu yang namanya PLS harus pakai name tag yang macam-macam, pakai rafia dikit di mana-mana, sudah kami tidak ikut-ikut yang seperti itu. Kami lebih menekankan kekeluargaan, persaudaraan, mengingat murid kami itu kan asalnya dari ujungnya Sumatera sampai dengan ujungnya Papua. Mereka diantar oleh orang tuanya ke Malang, ditinggal pulang oleh orang tuanya, maka mereka harus didampingi oleh kakak-kakak yang ada di sekolah dan kami Bapak Ibu guru yang ada di sini. Maka penutupan inaugurasi ini kita buat dengan pentas, dengan menggembirakan, dan akhirnya hari Senin itu kita melakukan kegiatan bersama yang namanya kegiatan masa persiapan belajar. Sama diawali dengan foto bersama itu setiap pertama, dan menyadari bahwa anak-anak ini Bapak Ibu 2 tahun tidak sekolah, mereka selalu berada di dagangan, bekerja dengan menggunakan laptop, berkomunikasi juga lewat dunia maya, maka satu orang dengan yang lain, apalagi di Gulai Sesanto Yusuf itu membuat dinamika kelompok. Kesempatan selama tidak bertugas keluar kota, mampir ke sekolah untuk bertemu dengan anak-anak juga. Kadang-kadang ya saling menyapa, saling ngobrol dan sebagainya. Ini adalah persiapan di mana anak-anak akan membuat suatu pementasan atau membuat suatu dinamika yang dimainkan bersama di hari berikutnya. Betapa bergembiranya setelah rancangan itu jadi, rancangan mereka sendiri yang membuat,
kemudian rancangan itu dilaksanakan di hari berikutnya, dan itu boleh dikatakan untuk memberi penyemangat, ya memang Bapak Ibu gurunya ikut bermain Bapak Ibu. Jadi ada yang mainan air, ada yang kami tambahkan juga acara baris berbaris dengan Bapak-Bapak kepolisian, dengan acara latihan PBB bersama dengan para tentara dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu yang kami lakukan, sehingga harapannya memasuki awal tahun pelajaran baru, memang kita sudah benar-benar siap dengan yang namanya ya kurikulum merdeka itu tadi. Merdeka itu apa? Intinya Bapak Ibu, kita ingin menerapkan yang namanya, sebenarnya ini bukan hanya untuk murid Bapak Ibu. Kita sering mendengar yang namanya profil pelajar Pancasila. Sebenarnya cocok juga sih untuk profil pendidik Pancasila, juga sebenarnya cocok loh Bapak Ibu, di mana tugas seorang pendidik, tugas seorang kepala sekolah itu membuat anak-anaknya itu bahagia. Artinya anak-anak mereka yang dari kecil sampai dengan menjadi usia, mohon maaf saya di SMA ya Bapak, sampai dengan usia SMA ini mereka kan selalu disayangi ya sama orang tuanya, diberi fasilitas untuk sekolah supaya menjadi orang baik. Lah kalau di sekolah nanti dimarahi sama gurunya, lah itu kan akan mengkerdilkan istilahnya imajinasi mereka ya Bapak. Jadi artinya bahwa bagaimana tugasnya seorang ayah, seorang kepala sekolah, seorang guru, yang memang harus ngomong mereka. Nah, dalam artian ini sebenarnya saya lebih setuju bahwa yang namanya profil itu bukan hanya untuk pelajar Pancasila, tapi profil itu juga untuk pendidik Pancasila juga. Karena hal ini kan tentu saja akan menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan ketika mereka bisa melampaui masa-masa pendidikan itu dengan sukacita. Itu Bapak Ibu yang bisa saya katakan, dan semua itu akan berhasil dengan baik ketika kita mengajak anak-anak untuk mempelajari dua hal Bapak Ibu. Jadi kalau yang teorinya implementasi kurikulum merdeka, nanti Bu Ella dan Bu Linda bisa memaparkan, tetapi bagaimana kita mengajak anak untuk bersyukur dan mati itu adalah suatu hal yang utama di dalam pendidikan ini. Mengapa mereka harus bersyukur? Tidak setiap anak mendapat kesempatan sepertinya ketika saya bisa bersekolah di Gulasa Santo Yusuf, betapa bersyukurnya ketika saya bisa memiliki teman yang banyak, betapa bersyukurnya ketika saya bisa makan hari ini. Nah, itulah yang diajarkan kepada anak-anak. Dan anak-anak juga kita selalu ajak untuk menghormati Bapak Ibu lewat pendidikan, lewat berbagai macam media pembelajaran. Nah, menghormati ini bukan hanya sekedar menghormati anak,